Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita menyanyi lagu Bisikanlah Terus Doamu. Bisikanlah terus doamu di pagi dan petang, siang dan malam selalu hatimu kan tenang. Allah menjawab doamu di pagi dan petang, siang dan malam selalu hatimu kan tenang. Mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam doa kami, di dalam perjumpaan kami kepadamu, kami memperoleh ketenangan. Karena itu, kami tidak bosan-bosan datang mencari hadirat Tuhan. Dan pada saat ini, ketika kami akan memulai hari kami akan memulai dengan bersekutu di dalam persekutuan doa. Menaikkan doa-doa kami kepadamu, keluh kesah kami. Tetapi kami juga ingin mendengarkan suara Tuhan. Bapa, berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami semua. Baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Supaya Roh-Mu membuat kami mengerti firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan saya landaskan atau dituntun dari surat 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-25. 2 Timotius pasal 2 ayat 25, demikian firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melanjutkan cerita saya tentang pengalaman memelihara tanaman. Pada waktu yang lalu saya sudah pernah bercerita tentang itu. Jadi karena tanaman saya mulai meranggas, tidak subur lagi, kemudian saya minta tukang tanaman yang biasa lewat di depan rumah untuk mengerjakannya, ya, untuk membereskannya. Nah ceritanya, saudara-saudara, setelah tukang tanaman ini pergi, bapak tukang kebun ini pergi, saya memeriksa hasil pekerjaannya. Di antara pot-pot yang tidak begitu banyak sebenarnya, saya menemukan ada satu pot yang menarik sekali, ya, ada satu tanaman yang menarik sekali. Kenapa? Sebab dia tuh seperti kayu-kayu saja yang sudah kering, ya, yang cuma dibersihkan saja oleh bapak ini dan dibiarkan di pot. Di antara ranting-ranting kayu yang menurut saya sudah mati ini tidak menarik, ada dua yang masih ada daunnya. Tapi saya lihat sebagian besar dari itu sudah seperti kayu yang memang sudah mati, ranting mati. Sehingga saya bingung, kenapa ini Bapak tidak buang? Tadinya saya ingin membuangnya. Tapi saya pikir, Bapak itu kan biasanya lewat. Jadi nantilah dia yang mengerjakannya. Besok hari saya tunggu dia nggak lewat. Besok harinya lagi saya tunggu dia tidak lewat. Mungkin juga karena lupa. Akhirnya keinginan yang tadinya saya ingin patahkan sendiri itu ya terbiar begitu saja sampai kira-kira 2 bulan lewat. Dan pada satu pagi ketika saya sedang memeriksa tanaman-tanaman itu, saya kaget.
Sebab ranting-ranting yang tadinya menurut saya sudah mati, sudah harus dipatahkan dan dibuang, itu muncul sesuatu ya, daun ya, benih-benih daun yang berwarna hijau banyak sekali. Wah, saya kaget. Ternyata dari ranting yang menurut saya sudah harus dipatahkan dan dibuang, itu ada kehidupan di dalamnya. Dan saya kemudian berpikir, ini pelajaran dari Tuhan buat saya. Kenapa pada waktu itu Bapak itu tidak lewat? Kenapa pada waktu itu, mungkin kalau Bapak itu tidak lewat, saya langsung menemukan jawabannya, ya. Tetapi Bapak itu tidak lewat, dan saya tidak punya keinginan kuat untuk mematahkan, membuang ranting-ranting yang menurut saya mati. Saya belajar, saudara-saudara, bahwa Tuhan mau mengajar saya. Dari apa yang saya lihat itu sudah mati, belum tentu benar-benar mati. Ada benih-benih kehidupan di dalamnya. Dan saya harus mengasah kesabaran saya, memberikan kesempatan kepada benih-benih di dalam kehidupan di dalam ranting-ranting itu keluar. Memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menunjukkan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada beberapa hari terakhir ini saya teringat kepada tanaman saya itu. Dan saya menemukan bagian Alkitab yang tadi kita baca bersama. Di sekitar kita, baik di dalam persekutuan kita maupun di tengah-tengah masyarakat, seringkali kita menemukan ada orang-orang, ada manusia-manusia yang bila disamakan dibandingkan dengan tanaman saya itu, mungkin seperti ranting-ranting yang tadi itu, yang membuat kita tidak sabar. Bahkan mungkin tidak sedikit dari kita yang mengatakan, Tuhan, kenapa mereka tidak dibinasakan saja? Ya, orang-orang yang tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan iman, kenapa tidak dibinasakan saja, dibuang ke dalam api? Saudara-saudara, pada pagi hari ini, lewat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, Tuhan juga mau memberikan nasihat kepada kita untuk terus mengembangkan kesabaran, kelemah lembutan, dan juga belas kasih kepada mereka yang ada di sekitar kita, yang menurut kita tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mau mengasah kesabaran dan kerelaan kita juga untuk membiarkan Tuhan menuntun mereka. Bahkan untuk terus mengembangkan sikap belas kasih di dalam diri kita, untuk tetap dengan setia menunjukkan kebenaran itu kepada mereka yang ada di sekitar kita. Tidak mengembangkan sikap permusuhan, tidak membenci mereka, apalagi dengan kemarahan, ya, dan bahkan doa supaya mereka dibinasakan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk tetap mengasihi mereka, untuk tetap memberikan kesempatan. Mungkin ada benih-benih kehidupan iman di dalam diri mereka ketika mereka dituntun untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Timotius adalah seorang yang muda, murid dari Rasul Paulus, yang mendapatkan kesempatan atau diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas pekabaran Injil. Sebagai seorang muda, tentu kita tahu ya, emosi, ketidaksabaran itu sangat-sangat mungkin menguasai orang muda. Tetapi Paulus melatih dia, Paulus minta dia untuk dapat mengembangkan kesabaran, kelemah lembutan, ya, dan juga belas kasihan untuk bisa menuntun orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan, melihat kebenaran Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada akhir-akhir ini mungkin emosi kita diuji, kesabaran kita diuji, cinta kasih kita juga kepada sesama kita diuji. Biarlah kita mau mengingat nasihat Tuhan, kembangkan sikap lemah lembut, kesabaran dan belas kasih. Sebab mungkin dengan demikian kita memberikan kesempatan ranting-ranting yang menurut kita mati, ya, layak untuk dibinasakan, untuk memunculkan benih-benih kehidupan iman. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan ampuni kami kalau pada saat-saat tertentu kami marah, kami tidak sabar, kami ingin mereka yang kelihatannya tidak menunjukkan lagi benih-benih cinta kasih, benih-benih iman untuk dibinasakan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami lagi untuk memberikan kesempatan Tuhan menolong mereka. Bahkan Tuhan mengingatkan kami lagi bahwa kami punya tugas untuk juga tetap menuntun mereka kepada kebenaran dengan lemah lembut dan dengan cinta kasih. Tuhan jauhkan dari diri kami kebencian. Tuhan jauhkan dari kami ya Bapa kemarahan. Tuhan tolong kami untuk mengembangkan cinta kasih senantiasa. Bapa kami tetap datang kepadamu membawa pergumulan kami. Karena kami masih tetap menghadapi hari-hari yang berat. Pada akhir-akhir ini ada begitu banyak orang yang terpapar. Tuhan, biarlah Tuhan tolong. Mereka yang sakit boleh disembuhkan. Tuhan berikan perlindungan kepada mereka yang merawat. Tuhan berikan kepada kami juga, kami yang sehat, untuk dapat tetap mawas diri, untuk menjaga diri kami, menjaga juga sesama kami. Bapa kami angkat beban kehidupan kami. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dan pergumulan kami. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menopang kami untuk kuat menghadapi semuanya dan melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk boleh mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan seru doa kami ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.